Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah penulisan cerita praktik. Kalau kita lihat di tabulasi poin pengembangan kompetensi untuk RHK kita di PMM, yaitu di nomor ini ada nomor 14 ya, nomor RHK-nya nomor 14 adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Satu cerita praktik yang terbit di PMM setara 12 poin. Cerita praktik yang terbit di PMM, ya ini buktinya, kemudian bukti dukung yang bisa dikumpulkan berbentuk PDF ya. Ini karena harus diunggah di PMM ya teman-teman. Harus diunggah di PMM dan diunggahnya berupa PDF bukan video. Jadi cukup banyak poinnya. Oleh karena itu kita langsung saja. Halo, selamat datang. Saat ini Bapak dan Ibu sedang membaca panduan langkah penulisan cerita praktik. Cerita praktik merupakan tulisan inspiratif mengenai cara guru menerapkan pembelajaran yang berfokus pada anak. Tulisan ini dirancang khusus untuk guru yang ingin menemukan metode praktik dan tips yang mudah direplikasi dalam kelas yang mereka lakukan. Cerita praktik ditulis oleh guru yang terbukti berhasil dalam melakukan implementasi kurikulum Merdeka. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu agar bisa menjadi kreator cerita praktik? Oke, simak 3 langkah yang wajib dibaca sebelum Bapak dan Ibu menulis cerita praktik. Yang pertama adalah baca contohnya. Jadi kali ini saya akan share contoh-contoh cerita praktik. Jadi video cerita praktik ini kita bagi jadi 3. Yang pertama adalah contohnya, yang kedua alur penulisan cerita praktik, dan mari unggah cerita praktik. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan lihat contoh cerita praktik. Nah, di sini udah tersedia ada 3 contoh Bapak Ibu. Ada 3 contoh cerita praktik. Yang pertama adalah cerita praktik dari Bu Dina. Nah, ini sudah lengkap di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal baca-baca, kemudian nanti temukan ide cerita praktik Bapak Ibu sendiri. Belajar lebih bermakna hanya dengan kertas post-it, yaitu judulnya. Salah satu cara yang saya lakukan dengan mengajak murid untuk melakukan refleksi diri dan memberi umpan balik kepada teman menggunakan kertas post-it ya. Bagi Bapak Ibu guru semuanya tentunya udah paham yang disebut kertas post-it itu ya, yang ada lemnya itu, warna-warni Bapak Ibu. Ada yang besar, ada yang kecil juga. Ya, itu bisa dijual di peralatan kantor dan buku-buku sekolah. Ini dibuat oleh Dina Dwi Nuritasari. Situasi dan tantangan. Ini gambarnya adalah sedang membagikan kertas post-it ya. Sulitnya merancang pembelajaran yang melibatkan semua murid sehingga menjadi pembelajaran yang bermakna, sekaligus dapat digunakan menjadi asesmen formatif. Bagaimana membuat semua murid terlibat dalam pembelajaran, saling memberikan masukan dan umpan balik sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Jadi Bu Dina ini di sini punya situasi dan tantangan. Ini muridnya sulit terlibat dalam pembelajaran. Kemudian di sini Bapak Ibu, aksinya apa? Di sini ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4. Jadi untuk mengatasi situasi dan tantangan ini, Bu Dina menempuh langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4. Langkah 1 yaitu libatkan murid untuk membuat pertanyaan. Kegiatan ini dimulai dengan tahap persiapan. Pada tahap ini, guru membagikan kertas post-it ke semua murid,
Kemudian setiap murid membuat sebuah pertanyaan dari materi pelajaran manapun yang sudah dipelajari pada hari sebelumnya. Selain menuliskan pertanyaan, mereka juga harus memperhatikan penggunaan kata tanya dan penyusunan kalimat pertanyaan yang benar. Ini di aksi langkah pertama. Kemudian aksi di langkah kedua, saling tukar pertanyaan. Jadi dari kertas post-it itu ya, tahap selanjutnya adalah menukarkan pertanyaan yang telah dibuat dengan teman yang lain secara acak. Setelah semua murid mendapat kertas post-it yang berisi pertanyaan, mereka mengoreksi terlebih dahulu. Apakah kalimat pertanyaan yang ditulis temannya sudah benar? Nah, ini jadi ada pembelajarannya juga di situ. Jadi mengoreksi kalimat yang dibuat oleh temannya. Jika menurut mereka belum benar, maka kalimat tersebut diberi tanda salah. Setelah itu pertanyaan dikerjakan, kemudian dikembalikan ke pembuat soal untuk dikoreksi. Yang ketiga, koreksi jawaban. Setelah mengoreksi jawaban temannya, murid-murid menempelkan kertas post-it pada kolom benar jika sudah benar dan di kolom salah jika menurut mereka masih salah. Kolom dituliskan di papan tulis. Dalam kegiatan ini semua murid terlibat secara aktif. Kemudian yang keempat, refleksi dan umpan balik. Tahap berikutnya adalah memberikan umpan balik dan juga refleksi. Pada tahap ini semua murid memberikan umpan balik pada pekerjaan temannya. Jika masih salah, maka membuat soal, memberikan umpan balik dan memberikan jawaban yang seharusnya. Apabila jawaban sudah benar, maka pembuat soal akan memberikan penguatan. Oke. Kemudian lanjutkan dengan refleksi hasil dan dampak. Murid lebih terpacu. Hasil yang dirasakan murid adalah mereka merasa terpacu untuk belajar, mau membaca dan terus berlatih, hingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kertas post-it. Selain itu, mereka juga menjadi tidak takut untuk melakukan kesalahan sebagai proses belajar menuju ke arah yang lebih baik. Sedangkan bagi guru, kegiatan ini mempermudah untuk melakukan asesmen formatif, sehingga perkembangan murid dapat teramati dari hari ke hari. Tip dari saya, lakukan dengan konsisten. Kegiatan ini tentunya harus dilakukan dengan konsisten. Jika tidak, maka hasilnya akan kurang maksimal. Selain itu, setiap hari guru harus terus mencatat proses belajar murid dari kegiatan ini. Perkembangan yang terjadi setiap harinya dapat menjadi catatan guru sebagai asesmen formatif yang tentunya menggambarkan proses belajar yang dilalui murid selama pembelajaran berlangsung. Gunakan materi yang sudah disampaikan. Ini ya teman-teman, ini penting juga. Jadi dalam situasi dan tantangan ini, Bu Dina ini mengambil materi yang sudah diajarkan. Materi atau konten yang dijadikan bahan kegiatan ini lebih baik merupakan materi yang sudah dipelajari sebelumnya, sehingga murid terpacu untuk membaca lagi materi tersebut di rumah. Selain itu, kegiatan ini memang bertujuan untuk mengukur perkembangan pemahaman murid terkait pembelajaran yang sudah disampaikan. Seperti itu teman-teman. Ini adalah contoh yang pertama. Ya, sampai di sini dulu teman-teman semua video yang pertama tentang cerita praktik. Kita lanjutkan di video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.